Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang fenomena terbaru ya teman-teman. Rame-rame masyarakat Indonesia galbe pinjol ilegal, ini tren terbaru ini menyoroti ini ya teman-teman, apa resikonya dan apa plus minusnya ya teman-teman. Saya tertarik karena baru-baru ini OJK telah merilis 102 pinjol yang legal ya teman, yang terdaftar dalam OJK. Nah, ini ada tren terbaru lagi teman-teman ini karena sudah mudahnya, sudah banyak edukasi tentang pinjol-pinjol, cara membedakan pinjol yang legal dan yang ilegal. Tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu membedakan ini pinjol legal atau ini pinjol ilegal. Nah, karena sudah pada tahu yang ilegal yang mana, ya ini tren terbarunya adalah mereka rame-rame meminjam pinjol yang ilegal dan rame-rame galbay atau gagal bayar ya teman-teman. Tentunya ini ada plus minusnya. Ada yang plusnya adalah memberi pelajaran atau mengasih pelajaran ke pinjol-pinjol ilegal ini supaya mereka juga dikasih tahu ya teman-teman, jika kasih tahu atau resikonya kena batunya juga ya teman-teman, supaya mereka juga kena batunya yang selama ini memeras kita semuanya, yang memeras para nasabah-nasabah yang lugu, yang belum tahu ya mereka diancam dan sebagainya, ya ini kena batunya mereka digalbay rame-rame ya teman-teman. Nah, yang minusnya juga teman-teman ini juga sangat miris karena apapun itu pinjol atau apapun itu kita pinjam ke pinjol itu adalah tanggungan utang ya teman-teman. Itu harus kewajiban dibayar. Kalau sengaja galbay itu tentunya itu adalah sebagai norma, juga norma kemanusiaan atau norma kita sebagai bermasyarakat dan berbangsa, itu adalah juga tidak baik ya teman-teman. Dan itu dari segi agama pun tidak diperbolehkan kita sengaja atau dengan sengaja tidak mengembalikan apa yang telah kita pakai atau apa yang telah kita hutang ya teman-teman. Itu tentunya ada resiko dan ada plus minusnya ya teman-teman. Tapi ya plusnya ya biar jerah juga nih pinjol yang ilegal ini dikasih pelajaran oleh masyarakat dengan maraknya yang rame-rame nasabah-nasabah ini menggalbay atau gagal bayar semua pinjaman-pinjaman yang online, karena sekarang sudah mudah ya teman-teman. Kita tinggal buka situs OJK, begitu tidak terdaftar di daftar yang kemarin rilis bulan Juli itu ya teman-teman, yang kemarin rilis daftar-daftar pinjol yang terakhir rilis itu 102 itu ya, selain itu tentunya ilegal ya teman-teman. Nah, ya seperti itulah mereka. Nah, dengan kita mudahnya sudah mengedukasi masyarakat, masyarakat sudah cerdas sekarang, sudah bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Tentunya masyarakat ini juga sekarang juga sudah bisa ngasih pelajaran juga kepada pinjol yang ilegal tersebut ya teman-teman. Nah, ini maraknya nasabah-nasabah yang galbay rame-rame, ini sudah jadi tren ya teman-teman, rame-rame galbay pinjol ilegal ya teman-teman. Tentunya resikonya ya mereka akan diteror juga ya teman-teman, akan diteror oleh debt collector mereka ya teman-teman, mulai dari ancaman apapun itu ya teman-teman, ancaman fisik dan ancaman telepon itu sudah biasa ya teman-teman. Tapi mereka juga sudah tahu resikonya bahwa pinjol ilegal ini kalau mereka melakukan penagihan, melakukan ancaman dan sebagainya, juga kalau kita laporkan ya justru mereka yang kena pidana ya teman-teman, ya seperti itu. Tapi saya tidak membenarkan bahwa fenomena ini galbay pinjol ilegal ini baik dan sebagainya. Saya tidak membenarkan itu, karena apapun itu yang kita pinjam adalah kewajiban kita untuk mengembalikan. Jadi teman-teman juga mesti cerdas. Kalau untuk mengasih pelajaran 1-2 kali, ya itu teman-teman terserah teman-teman yang tadinya sudah menjadi korban pinjol-pinjol yang ilegal ini. Mereka juga ya karena aksesnya mudah ini ya teman-teman, aksesnya sangat mudah ini, jika mereka yang masyarakat yang cenderung konsumtif ya teman-teman, atau karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya, dan persyaratan yang sangat mudah lain dari bank ya. Kalau di bank kan susah, kalau di pinjol ini kita tidak perlu kemana-mana, tidak mengurus izin apa-apa, kita mengajukan langsung cair hari itu juga ya, tapi dengan konsekuensi dicekik bunga, dihimpit sana-sini, dan konsekuensinya jangka pendek ya teman-teman, karena pinjol ini juga mereka itu pinjaman yang konsumtif ya teman-teman, bukan pinjaman yang untuk jangka panjang. Mereka itu rata-rata tenornya juga sangat singkat ya teman-teman, 1 bulan, 2 bulan, sampai nggak nyampe setengah tahun ya teman-teman, dan mereka itu juga tenornya nggak panjang-panjang. Nah, dengan tenor yang sangat singkat ini mereka bunganya sangat gila-gilaan ya teman-teman. Kalau kita misalkan buat bisnis atau bisa buat muter lagi buat usaha pinjol ini, kita sudah tekor sana sini. Maka dari itu dampak buruk bagi masyarakat juga sangat banyak ya teman-teman, karena niatnya pinjam pinjol hanya untuk keperluan bisnis dan sebagainya, ternyata buat nutup bunga pun nggak masuk ya teman-teman. Nah, itulah kita mengedukasi masyarakat juga ya teman-teman. Itulah kita juga sangat apresiasi untuk OJK, untuk pemerintah yang gencar melakukan
sosialisasi, melakukan edukasi ke masyarakat melalui baik itu media online, media cetak dan sebagainya, itu adalah edukasi yang sangat positif untuk masyarakat. Biar apa? Biar masyarakat ini melek akan edukasi tentang pinjol tersebut ya teman-teman. Kebanyakan kan selama ini masyarakat yang terjebak pinjol ini, mereka tidak tahu harus mengadu kemana dan mereka tidak tahu harus berbuat apa, sehingga mereka terjebak semakin dalam lingkaran setan pinjol ini ya teman-teman. Mereka tidak tahu kalau misalkan mereka itu galbay, terus regulasinya seperti apa, mereka tidak tahu. Padahal kan kalau misalkan mereka galbay, didiamkan begitu aja 90 hari, kemudian kan mereka juga tidak akan ditagih lagi, karena regulasi dari OJK kan seperti itu ya teman-teman. Begitu 90 hari nasabah tidak kuat membayar atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, kan dari OJK juga sudah melakukan regulasi bahwa pihak P2P lending ini tidak boleh lagi melakukan penagihan dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah harus melek juga seperti ini, harus edukasi ke teman-teman, ke sanak saudara, tetangga, dan sebagainya, untuk apa ya, untuk biar cerdas kalau misalkan memang butuh uang yang cepat dan sebagainya, mereka juga harus tahu konsekuensinya kalau mereka pinjam di pinjaman online seperti ini ya teman-teman. Tentunya teman-teman ini juga harus tahu juga, kalau karena kemarin juga ada yang curhat ke saya di kolom komentar bahwa saya ini diteror oleh debt collector dari salah satu pinjol, apa yang harus saya lakukan Mas gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah kalau memang teman-teman ini memang ada itikat untuk membayar, tapi kan belum ada dana, belum ada uang dan sebagainya ya. Nggak usah panik, nggak usah takut ya, kasih tahu kondisi kita seperti apa. Nanti dari mereka kebijakan seperti apa, atau kebijakan relaksasi, atau kebijakan pengurangan bunga dan sebagainya, atau pengurangan denda dan sebagainya, asal kita ada itikat baik ke pinjol tersebut ya teman-teman. Nah, ini fenomena ini juga, kenapa fenomena ini terjadi ya? Karena masyarakat ini sudah terlalu banyak menjadi korban yang pinjol yang ilegal tersebut ya teman-teman. Mereka itu sebagai pelampiasan atau apa ya, reaksi atau istilahnya apa ya, istilahnya balas dendam lah. Masyarakat ini sudah gemes dengan kelakuan pinjol-pinjol ini ya teman-teman. Mereka itu kadang ya kasihan ya teman-teman, hanya dengan pinjam 2 juta, ya seperti driver di kantor saya yang dulu, hanya dengan pinjam 2 juta mereka juga diteror sana sini ya teman-teman. Mulai dari atasannya, teman-teman kerja, sanak saudara, mertua dan sebagainya, mereka juga malu. Di-broadcast semuanya. Nah, dan di chatnya itu keluar kata-kata binatang semuanya ya teman-teman. Kalau di ke atasannya kan berpengaruh juga untuk kinerja kerja dia, itu berpengaruh ya teman-teman. Padahal kan cuman pinjaman hanya nggak banyak ya, 2 sampai 3 juta sudah diteror seperti itu ya teman-teman. Tentunya itu juga pelajaran juga bagi masyarakat. Hati-hati kalau pinjam, baik itu pinjaman yang legal maupun ilegal. Ada konsekuensi, ada resiko yang harus ditanggung. Ke perorangan pun seperti itu ya teman-teman. Kalau mereka lalai, memang mereka itu sengaja melalaikan atau sengaja mengulur-ulur waktu, ya sengaja tidak membayar, ya tentunya konsekuensi seperti itu ya teman-teman. Apalagi ke sanak saudara, ke tetangga dan sebagainya ya, itu konsekuensinya selain mereka juga putus silaturahmi, mereka juga kalau pinjam lagi juga susah sekali ya teman-teman. Apalagi ke pinjol yang legal ya, hati-hati ya teman-teman. Pinjam yang legal ini, kalau sekali kita masuk daftar blacklist di SLIK OJK, ya kita mau kredit apapun susah. Contoh satu kredit, misalkan kredit kepemilikan rumah, misalkan rumah yang subsidi, ya data kita sudah jelek ya susah. Kedua, kredit kendaraan bermotor, roda 2, misalkan kita mengajukan kredit, ya namanya orang hidup kan nggak selalu mulus-mulus amat ya teman-teman. Nah, itu juga susah juga, sudah di blacklist, mereka tinggal ningkat di SLIK OJK. Nah, di kendaraan roda 4 sama seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu, saya sudah mewanti-wanti, hati-hati pinjaman apapun itu. Hanya di depan aja yang, kalau terutama yang ilegal ya teman-teman, di depan aja mudah, manis dan sebagainya. Ternyata regulasinya mereka nggak jelas, bunganya nggak jelas, dendanya pun apalagi itu ya teman-teman. Bayangkan kita pinjam baru 7 hari sudah ditagih. Mungkin kita bisa membayar angsuran pertama dengan sisa uang yang masih ada, tapi angsuran selanjutnya ya teman-teman harus tanggung resikonya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini sekedar edukasi buat teman-teman semuanya mengenai fenomena yang rame-rame masyarakat galbay pinjol yang ilegal ini teman-teman. Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran juga buat oknum-oknum yang mendirikan P2P lending tapi ilegal. Tolong ini teman-teman, jangan memeras masyarakat juga, jangan memeras masyarakat yang tidak mampu, karena ya seperti ini kan, ya seperti pasar ya teman-teman, ada penjual dan ada pembeli tentunya. Tapi sebagai pengusaha ya mereka juga tidak memikirkan itu, mereka hanya memikirkan untung saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan, jadi pelajaran buat semuanya, baik dari yang pihak
pinjol ilegalnya, dan kita sebagai masyarakat sudah harus cerdas menentukan apa yang harus kita pilih ya teman-teman. Tentunya ini juga hanya sekedar edukasi aja teman-teman, sekedar sharing dan buat teman-teman semuanya, dan waspada juga agar mengingatkan sanak saudara dan kolega semuanya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan like serta subscribe serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.